ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1347. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalan Al-Mu'ammil. Ia berkata, haddatsana Hammad bin Salamah. Ia berkata, haddatsana Yunus bin Ubaid dari Humaid bin Hilal, dari Nasr bin Asim, dari Uqbah bin Malik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqubatu hadhil ummah bis saif. Siksaan umat Islam ini dengan pedang. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim. Selain Mu'ammil ini, dia bin Ismail Al-Basri. Al-Hafidh berkata, saduk, buruk hafalannya. Akan tetapi hadis ini dikuatkan oleh hadis Abi Burdah. Ia berkata, kharajtu min indi Ubaidillah bin Ziyad. Aku keluar dari sisi Ubaidullah bin Ziyad. Fa ra'aituhu yu'aqibu uqubatan syadidah. Dan aku melihat Ubaidullah bin Ziyad, ia sebagai gubernur Irak pada waktu itu, memberikan sanksi yang berat sekali. Fajalastu ila rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun duduk kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sahabat ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, uqubatu hadhil ummah bis saif. Sanksi umat Islam ini dengan pedang. Al-Haythami berkata, diriwayatkan Al-Tabrani dan perawinya perawi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa sudah sunnatullah, bahwa umat Islam diberikan oleh Allah sanksi dan siksaan di dunia dengan pedang, maksudnya dibunuh. Iya. Ini betul, ini berdasarkan juga hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah. Laisa laha adzabun fil akhirah. Mereka tidak diazab di akhirat. Wa innama adzabuha fid dunya, tapi azab mereka hanya di dunia saja. Bil qatli waz zalazili wal fitani, dengan dibunuh, dengan gempa bumi dan berbagai macam ujian-ujian yang lainnya. Dalam yang red yang lain Nabi bersabda, innama adzabu ummati fid dunya bil qatl. Sesungguhnya azab umatku di dunia ini dengan pembunuhan, dengan dibunuh maksudnya. Dan ini kita lihat akhi, kaum muslimin di mana-mana dibunuh kan. Dan sejarah sebelum ini juga kita lihat bagaimana kaum muslimin dibunuhi oleh orang-orang Tartar. Di Baghdad saja 3 juta kaum muslimin disembelih. Demikian pula dari zaman ke zaman demikian, kaum muslimin selalu menjadi sasaran empuk dan dibunuhi akibat dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan akhi bahwa kewajiban kita umat Islam adalah segera kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak ingin diberikan oleh Allah sanksi berupa dibunuh, berarti kewajiban kita apa? Kembali kepada agama Allah. Kembali kepada syariat Allah, kembali kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bertaubat kepada Allah, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi,
Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi kepada kaum muslimin akibat dosa-dosa mereka dengan ini, pedang. Dengan dikuasakan misalnya pemimpin-pemimpin yang zalim, sebagaimana yang terjadi di zaman siapa itu? Hajjaj bin Yusuf. Ya, bagaimana ia membunuhi kaum muslimin, 120.000 orang dibunuh dengan pelan-pelan. Kemudian setelah Hajjaj ada lagi yang lebih bengis dari Hajjaj, namanya As-Saffah. As-Saffah ini sangat kejam dan bengis sekali. Ya, sampai setiap harinya ia membunuhi 80 orang dari Banu Umayyah. Setelah dibunuh, disembelih, digelar tikar di atas mayat-mayatnya sambil makan dan minum arak. Demikian seterusnya ya akhul Islam, semua akibat dosa-dosa kaum muslimin. Makanya akhi a'azakumullah wa iyyakum, kewajiban kita kaum muslimin sekarang ini segera kembali kepada Allah. Segera kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, jadilah kaum muslimin yang baik. Sebab kata para ulama, faqama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kalian di atas satu keadaan, itulah keadaan pemimpin kamu. Artinya kalau rakyatnya suka berbuat zalim, pemimpinnya juga pasti zalim. Kalau rakyatnya senangnya ke dukun, ya pemimpinnya sama. Kalau rakyatnya garong, ya pemimpinnya juga diberikan oleh Allah yang sama ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kalau rakyat Indonesia ini rakyat yang soleh, yang adil, yang tidak zalim, pasti Allah akan berikan pemimpin yang sama juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpinnya. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan harus berasal dari diri kita juga semua. Individu kaum muslimin harus kembali kepada Allah. Ya, inilah pentingnya dakwah, akhi. Kita terus berdakwah, memperbaiki umat ini. Dan jangan sekali-kali tergesa-gesa ingin melihat hasil dalam berdakwah. Karena terkadang pertolongan Allah itu datang setelah kita meninggal dunia. Mungkin Allah berfirman kepada Nabi Muhammad saja, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum. Bisa jadi kami, hai Muhammad, memperlihatkan sebagian janji kami di saat engkau hidup, atau kami wafatkan dulu engkau lalu kami realisasikan janji kami. Salah besar akhi apabila seorang dai ingin segera melihat hasil dalam perjuangannya. Salah besar. Yang terpenting kita sekarang berdakwah sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Kita berdakwah ke manusia kepada tauhidullah, kepada akidah yang hak. Akhi a'azakumullah wa iyyakum. Makanya lihat ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud. Kenapa sebabnya? Karena sebagian pasukan pemanah tidak menaati perintah Rasul. Ternyata kalah. Kita lihat di perang Hunain, kenapa kaum muslimin kalah di putaran pertama? Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Sekarang kaum muslimin di negeri kita banyak yang berbuat syirik, Pak. Iya tidak? Syirik merajalela, mistik-mistik, perdukunan dan yang lainnya. Ini dulu kita benahi. Ini dulu yang kita luruskan. Kebid'ahan, khurafat, ya, TBC itu, tahayul, khurafat, bid'ah gitu kan. Menggerogoti akidah umat. Ini dulu kita luruskan ya akhwal Islam azakumullah. Ini manhaj para nabi dan rasul. Maka dari itulah ya akhwal Islam azakumullah, memang berat berdakwah untuk meluruskan akidah umat itu enggak mudah, Pak. Perjuangan yang berat, tapi insyaallah hasilnya luar biasa. Tapi ketika kita tergesa-gesa ingin segera melihat hasil, tidak sabaran kita, wallah Allah tidak akan tolong kita.
Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang apa? Yang bersabar. Sabarlah akhi untuk berdakwah, perbaiki umat Islam ini. Iya. Dakwahi terus, penuhi masjid-masjid dengan ta'lim. Kuatkan akidah mereka. Ini yang membuat gentar musuh-musuh Allah, wallah. Iya. Ini yang membuat gentar orang-orang yang tidak suka kepada Allah dan Rasulnya, ya akhal Islam. Mereka orang Yahudi gak suka kaum muslimin memenuhi masjid dengan kajian. Ya, kalau umat Islam ini memenuhi masjid, kalau sholat subuhnya kayak gini nih, setiap masjid, ajib, pasti Allah akan berikan kepada kita apa? Kekuatan, pemimpin yang benar, insya Allah. Sekarang masjidnya ada gede, salat subuhnya cuma berapa orang. Terkadang dia yang azan, dia yang qomat, yang imam. Ya. Gimana kita kaum muslimin akan diberikan oleh Allah kemenangan, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita berjuang itu bukan dengan semangat aja, Pak, dengan ilmu, Pak. Semuanya harus dengan ilmu. Sebatas semangat yang membabi buta, Allah tidak akan memberikan manfaat apa-apa, ya akhal Islam, azakumullah, kecuali kerugian buat kita. Kita lanjutkan hadis 1348. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dulabi dalam kitab Al-Kuna, Al-Hakim dari Ismail bin Abi Uwais dari ayahnya, dari Abu Urwah Musa bin Maisarah Ad-Dailami, dan anak saudaranya Thawr Ad-Dailami bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wa ba'an bi ba'in hatta law anna ahadahum dakhala juhra dhabin dakhaltum wa hatta law anna ahadahum dhaja'a ummuhu bit tariq la fa'altum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kami, ya, sebelum kalian itu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sampai-sampai kalau di antara mereka ada yang masuk ke lubang dob, kalian masuk ikut. Sampai-sampai kalau di antara mereka ada yang menyetubuhi ibunya di jalan, di antara kalian pun ada yang melakukan itu. Kemudian Ad-Dawlabi berkata, Al-Hakim berkata, wala a'lamuhuma illa haddathani mithla dhalika sawa'un an Abil Ghaith Salim Maula Ibnu Muti dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Aku tidak mengetahui keduanya kecuali keduanya menceritakan kepadaku seperti, ya, sama dari Abu Al-Ghaith Salim Maula Ibnu Muti dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Al-Hakim berkata sahih dan disetujui Imam Adz-Dzahabi. Kemudian Syekh Albani berkata perawinya semuanya perawi sahih. Selain Musa bin Maisarah Ad-Dailami ini, dia seorang yang thiqah, ya. Dan Abu Uwais ini namanya Abdullah bin Abi Uwais Al-Asbahi. Dia termasuk perawi Muslim yang beliau jadikan hujjah, namun padanya terdapat kelemahan. Demikian pula anaknya Ismail. Akan tetapi ia dimutabaat dalam riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan Ibnu Nasr dalam kitab As-Sunnah. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Yahya qala anba'ana Ismail bin Aban Al-Warraq qala haddatsana Abu Uwais dari Thawr bin Zaid dari Ikrimah dengannya, ya. Demikian pula Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Muhammad bin Umar bin Hayyaj Al-Kufi qala haddatsana Ismail bin Subaih qala haddatsana Abu Uwais dari Thawr bin Zaid dari Ikrimah dengannya. Dan ia berkata, kami tidak mengetahui kecuali dengan sanad ini, dan Thawr ini seorang Madani thiqah dan sanadnya hasan. Syekh Albani berkata memang demikian, sanadnya hasan, ya, karena Abu Uwais ini seorang yang soduk, sehingga status hadisnya hasan. Namun hadis ini mempunyai penguat dari hadis Abdullah bin Amr dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, dan sanadnya lemah.
dan juga mempunyai syahid yang lain sehingga naik derajatnya menjadi sahih. Dari sini akhi kita ambil faidah bahwa di sini alamun min alamin nubuwah, tanda kenabian Rasulullah SAW, mukjizat Rasulullah, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam nanti akan mengikuti gaya-gaya orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepak demi sedepak, sampai-sampai kalau ada yang masuk lubang dob pun ikut masuk. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau ada di antara mereka yang mensetubuhi ibunya di pinggir jalan, umat Islam pun ada yang melakukan itu. Nah, subhanallah ya akhi, ya. Ini menunjukkan ya apa yang Rasulullah katakan itu benar, hak. Kita lihat ya umat Islam memang begitu, mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Lihat saja Pak, ya bagaimana kalau malam tahun baru, ya ketika kaum Nasrani merayakan dengan petasan jedor, umat Islam ikut-ikutan jedar, sampai malam Idul Fitri juga, ya pakai petasan, bukannya Pak takbir, ini malah pakai petasan. Coba ya akhi, iya. Kalau orang Nasrani merayakan apa namanya tahun baru, umat Islam merayakan tahun baru. Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih, umat Islam mengikut-ikutan merayakan kenaikan Nabi Muhammad. Orang Nasrani merayakan Natal, kelahiran Nabi Isa, umat Islam juga merayakan. Iya. Kita lihat pemuda-pemudanya, gaya-gayanya, Masya Allah. Pemudi-pemudinya dengan pakaian-pakaiannya. Kayak subhanallah. Kadang kita lihat ya, ketika orang barat makan sambil berdiri, wah, sambil ngobrol-ngobrol, umat Islam juga ada yang berbuat seperti itu. Ya gaya rambutnya digini-giniin apa gimana, umat Islam juga ada yang begitu. Subhanallah, benar yang dikatakan Rasulullah SAW, ya akal Islam. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua akhi, haramnya menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula orang-orang kafir secara umum. Menyerupai dalam apa Pak? Syiar agama mereka, kekhususan mereka. Adapun kalau itu bukan syiar agama mereka, bukan pula kekhususan agama mereka, enggak apa-apa. Sebagaimana sering saya jelaskan di sini ya, bahwa tasyabuh, menyerupai itu dilarang dalam perkara yang itu khusus kekhususan mereka. Kalau misalnya orang kafir pakai jam tangan, kita pakai jam tangan, boleh, nggak masalah. Karena jam tangan bukan syiar mereka. Kecuali kalau jam tangannya ada salibnya, Mas. Ya, jangan. Kalau orang kafir pakai sabuk, kita pakai sabuk nggak masalah. Kalau orang kafir pakai jas, kita pakai jas nggak masalah. Itu bukan kekhususan mereka, Pak. Bukan kekhususan mereka. Walaupun memang kita tetap disyariatkan untuk menyelisih mereka. Kalau mereka jam tangannya pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Kalau mereka pakai sabuknya dari kiri, kita dari kanan. Kalau mereka nyisirnya ke belakang, kita belah, gitu kan? Itu yang dianjurkan oleh Nabi, ya. Maka kita berusaha untuk menyelisih mereka dalam pakaian. Kita jangan ikutin gaya pakaian mereka. Kadang kita lihat sebagian kaum muslimin pakai celana jeans yang ketat, ya, ketat jeansnya, sehingga kalau sujud pun juga, waduh, kayak gitu deh. Kita katakan ini bukan berasal dari syiar kaum muslimin, bukan. Tidak boleh, pakaian kita harus beda dengan mereka ya akhi. Pakaian kita harus memperlihatkan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita merasa malu. Akhirnya kita pakai pakaian yang tidak memperlihatkan jati diri sebagai seorang muslim. Hendak kita perlihatkan, saya muslim. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya. Hadis 1349.
Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Musa bin Uqbah dari Salih maula Tau'amah. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in min amris shalah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu dari perkara salat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, khallil asabi'a yadayka wa rijlaika, yakni isbaghul wudu. Wa kana fima qala lahu idza raqa'ta fadha' kaffayka 'ala rukbatayka hatta tatma'in wa idza sajadta fa'amkim jabhataka minal ard hatta tajida hajmal ard. Sela-selailah jari jemari tangan dan jari jemari kakimu, maksudnya menyempurnakan wudu. Dan adalah yang Rasul sebutkan kepada dia, apabila kamu ruku, letakkanlah dua telapak tanganmu di atas dua lututmu sampai kamu tumakninah. Dan apabila kamu sujud, maka kokohkan jidatmu di atas tanah sampai kamu betul-betul merasakan bentuk tanah. Iya. Syekh Albani berkata perawinya semuanya dianggap thiqah kecuali Saleh ini, namanya dia Ibnu Nabhan, dan dia berubah hafalannya. Akan tetapi disebutkan bahwa Ibnu Abi Dhi'b yang meriwayatkan darinya meriwayatkan dari Saleh sebelum berubah hafalannya. Karena ada perawi-perawi itu yang hafalannya berubah. Kenapa sebabnya banyak? Ada yang berubah karena tua, ada yang berubah karena kebakaran buku-bukunya, ada yang berubah hafalannya karena memangku jabatan, ada yang berubah hafalannya karena jauh dari bukunya. Iya. Nah, kata para ulama, siapa yang meriwayatkan darinya sebelum berubah diterima hadisnya. Dan siapa yang meriwayatkan darinya setelah berubah, maka tidak diterima hadisnya. Dan ternyata yang meriwayatkan dari Saleh ya bin Nabhan atau Ama ini Ibnu Abi Dhi'b, di mana Ibnu Abi Dhi'b meriwayatkan darinya sebelum dia berubah, sehingga pada waktu itu aman. Ya. Dan hadis juga mempunyai syawahid sebagiannya dari hadis Rifa'ah bin Rafi yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya. Hadis ini kita ambil faidah, akhi, perintah untuk menyela-nyelai jari jemari kaki dan tangan. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah menyela-nyelai jari jemari itu hukumnya wajib atau tidak. Sebagian mengatakan wajib berdasarkan hadis ini karena Nabi memerintahkan, sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Sebagian mengatakan tidak wajib. Yang rajih wallahu alam, dibedakan antara yang gemuk dengan yang kurus. Kalau yang gemuk, kadang kan saking gemuknya itu ya selangkangan jari jemarinya itu nggak kena air, Pak, sehingga akhirnya ya air wudhu tidak mengenainya. Maka ini harus ya di apa? Supaya apa? Supaya air rata kena. Tapi kalau kurus kayak saya gini nih, ya sudah terkena air, udah cukup sebetulnya. Ya, maka kalau yang kurus untuk menyela-nyelainya itu tidak wajib, wallahu alam. Ya, karena yang terpenting adalah air mengalir di situ, terkena air. Wallahu alam. Hadis ini juga kita ambil faidah yang kedua, akhi, bahwa meletakkan dua telapak tangan di saat lutut, seperti saat ruku, itu adalah di atas lututnya. Dalam riwayat yang lain, seakan-akan Nabi mencengkramnya, menggenggamnya. Jadi ketika kita ruku itu, kita genggam lutut kita, Pak. Kadang saya melihat sebagian orang itu, Pak, ketika ruku itu nggak tahu kenapa, ya, yang dia pegang tuh betisnya, bukan lututnya, Pak.
Mungkin karena tangannya kepanjangan apa gimana, nggak paham. Ya. Sehingga yang dia pegang tuh betis. Ini sebuah kesalahan. Yang benar ya lutut. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam perintah untuk mengokohkan dahi kita di atas tanah, di atas bumi ketika sujud. Jadi ketika sujud itu kita kokohkan dahi kita di atas ya, bumi tersebut. Ya. Hadis berikutnya, hadis 1350. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari jalan Hamad bin Khalid Al-Khayyat dari Muawiyah bin Salih dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Abu Tha'labah Al-Khushani dari Nabi SAW bersabda, "Idza ramaita as-sayd fa adraktahu ba'da 3 layalin wa sahmuka fihi fakulhu ma lam yuntin." Apabila kamu memanah binatang buruan dengan panahmu dan baru ketemu setelah 3 hari dan panahnya masih menancap di tubuhnya, makanlah selama tidak berubah jadi bangkai, selama belum jadi bangkai. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Di sini akhi menunjukkan ya apabila kita berburu dengan panah dan kemudian hewannya hilang entah kemana, dicari-cari nggak ketemu dan baru ketemu 3 hari ya, dan kita lihat yang ada di tubuhnya itu cuma panah kita ya, ada panah dan tidak ada bekas-bekas yang lain, maka pada waktu itu silahkan dimakan. Ya beda kalau misalnya kita panah, akhirnya apa? Jatuh ke air, maka pada waktu itu dilarang oleh Nabi untuk dimakan. Kenapa? Karena bisa jadi dia mati bukan karena apa? Panah kita, tapi matinya gara-gara apa? Tenggelam, sehingga menjadi mayat, jadi bangke, nggak boleh dimakan. Atau misalnya kita, iya, panah dicari-cari nggak ada, pas ketemu ternyata ada bekas dimakan, diburu anjing atau apa gitu, ini pun tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dia mati karena apa? Dimakan oleh binatang buas tersebut. Tapi kalau memang ternyata tidak ada yang lain kecuali panah kita, berarti itu kemungkinan besar dia terbunuh oleh panah kita, maka pada waktu itu silakan ya, dengan syarat ketika kita memanah itu membaca bismillah ya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, bolehnya menggunakan dugaan kuat untuk menghukumi suatu perkara. Karena ketika kita melihat di situ binatang tersebut dan di situ ada panah kita, itu kan dugaan kuat bahwa ia terbunuh oleh panah kita kan. Walaupun kita tidak tahu apakah dia matinya karena keserduk sini sana sini, ya kita di luar, ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan kuatnya adalah ia mati oleh panah kita. Sehingga itu menunjukkan boleh kita menggunakan dengan dugaan kuat di dalam masalah menetapkan hukum ya. Hadis 1351. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, ia berkata, haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar dari Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Abi Sa'id secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zawwaqtum masajidakum wa halaitum masahifakum faddimaru alaikum." Apabila kalian menghias masjid-masjid kalian
dan menghias mushaf kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian. Syekh Albani berkata sanad ini mursal tapi hasan dan mempunyai syahid yang mauquf diriwayatkan Bakar bin Sawadah dari Abu Darda, ya. Dan Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari dalam kitab Az-Zuhud, ia berkata akhbarana Yahya bin Ayyub dari Amr bin Al-Harith dari Bakar bin Sawadah dari ucapannya. Syekh Albani berkata sanadnya perawinya perawi Muslim. Akan tetapi saya tidak tahu apakah Bakar bin Sawadah mendengar dari Abu Darda atau tidak. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat yang hasan juga, ya. Akan tetapi hadis ini menjadi syahid ya untuk hadis yang mursal tadi, walaupun mauquf, tapi tidak mungkin itu diucapkan oleh sahabat sehingga dihukumi marfu. Sehingga pada waktu itu bisa naiklah derajatnya kepada hasan liwairihi. Dan ini bisa kita ambil faidah akhi, bahwa hadis yang mursal, ya, hadis yang mursal dan hasan atau sahih apabila dikuatkan oleh hadis yang mauquf atau yang marfu tapi dhaif, maka itu bisa naik derajatnya kepada apa? Hasan. Selama hadis yang marfu tersebut dhaifnya ringan dan yang mursal tersebut sahih atau hasan, maka pada waktu itu naiklah kepada derajat hasan li ghairihi. Wallahu alam. Hadis ini kita ambil faidah akhi, bahwa tanda kebinasaan umat Islam itu di saat mereka menghias masjid-masjid. Dan ternyata kita lihat di zaman ini ya masjid dihiasi, Pak. Sampai ada kubahnya aja emas. Harganya miliaran. Iya. Masjidnya itu dihias. Bahkan kita lihat dihias dengan kaligrafi, ya, dengan berbagai macam relief dan ukiran-ukiran yang sangat mahal. Benar kan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Makanya dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan apa? La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasar. Sungguh benar-benar kalian nanti akan menghias masjid-masjid sebagaimana kalian, ya, akan sebagaimana orang-orang Nasrani dan Yahudi menghias masjid atau rumah-rumah ibadah mereka. Itu Ibnu Abbas sedang menafsirkan hadis bahwa Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahannan nas bil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang akan berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Kata Ibnu Abbas, maksudnya nanti kalian benar-benar akan menghiasnya sebagaimana orang-orang Nasrani itu menghias gereja-gereja mereka. Dan yang Rasulullah sebutkan benar kan, Pak? Kita lihat Masya Allah, ya, masjid-masjid mega, ya, harganya miliar, Masya Allah. Ya, belum lagi kubah-kubahnya yang sangat mewah, ya, belum lagi menara-menaranya, mungkin satu menara aja bisa bikin 3 masjid kali, Pak. Ya, ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kalian telah menghiasi masjid-masjid kalian dan kalian telah menghiasi mushaf-mushaf kalian, maka di saat itulah kehancuran atas kalian, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan yang menyedihkannya lagi, Pak, masjidnya mega, tapi yang memakmurkannya sedikit sekali. Fa Allah musta'an walaihi tiklan. Maka ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ya, ini menunjukkan, kita ambil faidah larangan menghias masjid secara berlebih-lebihan. Dilarang masjid itu akhir dihias secara berlebihan, nggak boleh. Iya. Nah, di sini juga menunjukkan
bahwa kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid sesuai dengan sunnah dan membangun masjid sesuai dengan sunnah. Ya, makanya kalau kita membangun masjid, upayakan sesuai dengan sunnah. Bagaimana sih masjidnya Rasulullah? Bagaimana tuntunan dalam membangun masjid? Supaya kita tidak jatuh ke dalam hadis ini. Ya. Sehingga pada waktu itu kita tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan ya, dengan pembangunan masjid yang akibatnya akhirnya Allah murka dan tidak memberikan keberkahan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1352. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Yazid, ia berkata haddatsana Salam bin Miskid dari Uqail bin Talhah, ia berkata haddatsana Abu Jurai Al-Hujaimi, ia berkata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, inna min qaumin min ahlil badiyah fa'allimna syai'an yanfa'una Allah tabaraka wa ta'ala bih. Ya Rasulullah, kami berasal dari pedesaan, maka ajarkan kepada kami sesuatu yang semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan ilmu tersebut, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufriq min dalwika fi ina'il mustasqi walau an tukallim akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasitun. Jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan ma'ruf sedikit pun juga, walaupun kamu dengan cara apa? Menuangkan air ke gelas temanmu yang minta minum, walaupun dengan cara engkau mengajak bicara temanmu itu dengan wajah yang berseri-seri. Wa iyyak wa tasbilal izar, jauhi oleh kamu isbal. Tahu isbal kan? Memakai pakaian melebihi mata kaki. Fa innahu minal khoyala, karena isbal itu sudah termasuk khoyala, sombong. Wal khoyala la yuhibbuha Allah, dan kesombongan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in imru'un sabbaka bima ya'lam fika fala tasubbahu bima ta'lam fih. Kalau ada orang mencaci maki kamu dengan aib yang dia tahu ada pada dirimu, jangan kamu balas dengan mencaci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Fa inna ajrahu laka wa wabaluhu ala man qalahu, karena pahalanya untukmu dan dosanya buat dia. Di sini masya Allah, Pak, ya, ada beberapa nasihat wasiat Rasulullah SAW di sini. Ya, Nabi mengatakan yang pertama apa? Jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Jangan. Walaupun hanya dengan senyum, walaupun dengan menuangkan air ke gelas orang yang minta minum. Ya, karena terkadang kita tidak tahu kita masuk surga dengan amalan yang mana, Pak. Nabi mengatakan walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah ya bigusnin yumituhu anit tariq aw kama qala. Sungguh aku melihat ada orang yang mondar-mandir di surga, kata Rasulullah, gara-gara apa? Batang pohon yang ia singkirkan dari jalan. Makanya kita jangan menganggap remeh, Pak. Sekecil apapun kebaikan itu, lakukan. Kata para ulama, berapa banyak amal yang kecil tapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niat. Iya. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kalian dari api neraka walaupun berinfak dengan setengah kurma. Walaupun cuma setengah kurma, jangan diremehkan. Maka dari itulah, akhi, ya, di dalam Islam kita nggak boleh menganggap ini perkara parsial, ini perkara pokok. Kemudian kita menganggap remeh masalah-masalah parsial. Masalah kayak gituan aja diributin.
Tak bisa, jangan kamu anggap remeh. Kadang ada orang menganggap remeh, kamu ngapain sih mempermasalahkan jenggot, isbal? Gak perlu kita permasalahkan itu. Ini umat Islam nih sekarang sedang, ya akhi, ya. Sekarang kalau umat Islam menyelisih perintah Rasul, gak bakalan menang. Ya. Maka dari itulah ya akal Islam, jangan menganggap remeh syariat Islam sekecil apapun. Perintah Rasul selama itu perintah, walaupun kecil, jangan dianggap remeh. Berapa banyak masalah yang dianggap kecil, tapi ternyata itu tonggak kebangkitan umat Islam. Contohnya apa Pak? Takjil, bersegera berbuka puasa. Nabi mengatakan apa? La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr. Umat Islam senantiasa di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Mungkin orang anggap remeh ini, tapi ternyata subhanallah. Ya. Nah, di sini kita ambil faidah haramnya isbal. Dan bahwasanya isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Walaupun orangnya tidak merasa sombong. Karena Nabi mengatakan apa? Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal termasuk kesombongan. Lihat, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan begini, nggak apa-apa kalau nggak sombong, aneh. Ditolak oleh hadis ini dan ditolak oleh perbuatan Nabi. Ya kenapa? Karena Nabi pernah mengejar seorang laki-laki, kemudian Nabi bersabda, Ittaqillah warfa' thawbak, bertakwalah kamu kepada Allah, angkat bajumu. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna rijlayya ahnaf, kakiku ini kecil kurus ya Rasulullah. Warukbatayya tastok, dan dua lutut saya ini kalau berjalan beradu ya Rasulullah. Malu maksudnya. Apa kata Rasulullah? Irfa' thawbak fa inna kulla khalqillahi hasan, angkat, karena semua ciptaan Allah itu bagus. Ini orang bukan karena sombong loh, bukan karena sombong, tapi dia karena malu. Tapi ternyata Nabi tetap mengingkarinya kan. Kadang ada orang, tapi kan Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah, engkau tidak melakukannya karena sombong heran. Baik, bagaimana dong Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sarungku ini suka melorot dan aku berusaha mengangkatnya lagi. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, engkau tidak melakukan itu karena sombong. Artinya kalau kamu begitu lakukan, setiap kali melorot dikeatasin, setiap menarik melorot dikeatasin, itu namanya nggak sombong. Yang sombong itu disengajain dilorotin Pak, itu sombong namanya. Ya, makanya nggak bisa berdalil dengan perbuatan Abu Bakar. Nah ini akal Islam, azakumullah. Ya, maka dari itu jauhi ya akhi yang namanya isbal, jauhi. Ya, berusaha jangan sampai kain itu melebihi mata kaki. Kalau pas di mata kaki nggak melebihi, itu tidak termasuk isbal. Walaupun yang paling bagus ya pertengahan betis, itu yang paling bagus. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga kita ambil faidah ya akhi, jangan mencaci maki orang yang mencaci maki kita. Jangan membalas dengan cara memburuk-burukan orang yang memburuk-burukan kita. Jangan. Ya Nabi bersabda apa? Bila ada orang yang mencaci maki kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan sekali-kali kamu mencaci maki dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Karena pahalanya untukmu dan dosanya untuk dia. Udah, biarin aja, udah. Dosanya buat dia. Iya, kadang kan di Facebook yang namanya caci maki itu ya, ucapan kata-kata yang gak enak itu selalu ada. Dan kita sering terpancing gitu Pak. Kita ingin membalas dengan yang sama, salah. Kalau ada kita mendapatkan di Facebook atau di media sosial, ada orang yang ngata-ngatain kita dengan kata-kata yang bikin kita sakit hati, jangan dikomentari Pak. Jangan terpancing juga, jangan. Dibiarin aja, cuekin. Dia mau ngomong apa terserah. Iya.
Kenapa? Dosanya buat dia, kita nggak berdosa. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diem aja nggak balas. Rasulullah tersenyum. Rupanya Abu Bakar nggak sabaran. Akhirnya Abu Bakar balas mencacinya. Maka Rasulullah pun terlihat wajahnya merah. Kemudian Rasulullah pergi. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, kenapa?" Ketika Abu Bakar tidak menjawab, engkau tersenyum. Kata Rasulullah, karena aku melihat malaikatlah yang membalas caciannya. Tapi ketika Abu Bakar membalas, aku lihat syaitan hadir dan aku tidak ingin berada di majlis yang dihadiri oleh syaitan. Makanya akhi, ya, udah cuekin aja. Itu orang yang mencaci maki kita, biarilah, ya, biarkan dia mati sambil gigit jemari. Ya. Kita hadapi dengan sikap yang bagus, baik, dewasa, nggak usah dicaci maki lagi, udah cuekin deh. Ya, jangan kita ini kayak anjing, Pak. Setiap ada yang gonggong, kita gonggongin lagi, gonggongin lagi. Kita perlu kayak singa, Pak. Ada yang menggonggong, cuekin, diem. Tapi diemnya singa beda, Pak. Ya, menyeramkan. Makanya ya akhwat Islam, ya, ketika kita tidak layani, cuekin, diam sendiri, udah biarin aja. Kadang kita lihat ya ikhwah itu senang, wah pada berdebat, puah. Apa manfaatnya debat coba? Setiap ada yang buat syubhat, panas, pengen balas lagi. Ada syubhat, panas, balas lagi. Nggak ada selesainya, Mas, kalau kayak gituan, Pak. Kalau kita hidup kita habis buat mikirin dan ngikutin syubhat, ya, nggak bakalan ada habis-habisnya, Pak. Ya nggak bagus seperti itu, akhi azakumullah wa iyyakum. Udah masuk Isya ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.